Boneka pocong pembawa sial. Ini salah satu keisenganku saat aku duduk di kelas 4 atau 5 SD. Pada saat itu, di desa tempat SD ku berada, sedang gempar dengan penampakan hantu culi. Mungkin kalau orang Jawa tahu lah ya, apa itu. Kalau bukan orang Jawa, sini ku kasih tahu. Culi dari kata uculi yang berarti melepaskan. Jadi, hantu ini berwujud pocong. Menurut rumor yang beredar, ia bergerak dengan lompat-lompat. Lompatannya itu bisa melompati rumah. Dan setiap dia menampakkan diri, dia pasti selalu bilang, "Culi" atau "uculi", alias dia minta buat orang yang ditemui dia buat ngelepasin ikatan tali di atas kepalanya. Nah, karena ada rumor gini, aku dan temanku Bagas punya ide jahil buat bikin boneka pocong dari pelepah pohon pisang yang sudah mati di belakang kelas. Di belakang kelasku itu ada space kosong atau pekarangan kecil selebar 1,5 meter dan ditumbuhi beberapa pohon pisang. Pada jam istirahat, aku dan Bagas pergi ke belakang kelas dan membuat boneka pocong dari pelepah pohon yang sudah mati tapi masih berdiri. Dibungkus dengan karung putih, diberi ikatan di atasnya. Jadi, kalau malam ia kelihatan kayak pocong. Namun, pada akhirnya perbuatan isengku itu pun menimbulkan petaka buat penjaga sekolah dan beberapa warga di sekitar sekolah. Begini ceritanya. Malam itu, seperti biasa, pada malam hari Pak Sukar, sang penjaga sekolah selalu mengecek pintu kelas dan memastikan bahwa sekolah aman tanpa kemasukan maling atau dijadikan persembunyian buat pemuda-pemuda mabuk atau melakukan hal-hal lain. Karena sebelumnya sempat ditemukan beberapa botol minuman keras di belakang kelasku. Oleh karena itu, Pak Sukar menambah jadwal buat ngecek sekolah. Nah, pas beliau sampai, jatahnya buat ngecek di belakang kelasku, beliau dikagetkan dengan penampakan culi sebanyak 3 bungkus. Penampakan ketiga sosok itu terbungkus kain putih dengan ikatan di atas kepalanya. Tanpa pikir panjang, Pak Sukar yang kaget kabur dari pekarangan itu dan lari sambil melompati pagar. Esoknya, aku dengar cerita dari Ani. Kalau semalam, ada tetangganya yang ronda, ketemu pocong sebanyak 2 bungkus di belakang kelasku juga. Kok jumlahnya beda ya? Faktanya, Gan, aku sama Bagas cuma bikin 1 boneka pocong loh. Setelah dengar cerita itu, aku dan Bagas pergi ke belakang kelas buat ngecek boneka pocongnya. Nah, pas kami ngecek boneka pocongnya itu, kami ketemu Pak Sukar yang lagi bongkar boneka itu. Terus kami negur Pak Sukar. Aku bilang, "Pak, bonekanya kok dirusak sih?" Bagas menyaut, "Iya Pak, kita bikin 1 itu udah susah banget loh Pak." Pak Sukar menatap kami. "Oh, jadi kalian yang bikin? Gara-gara ulah kalian, saya semalam kaget. Gara-gara lihat 3 pocong pas ngecek sekolah. Sadar gak kalau perbuatan kalian itu malah mengundang mereka buat datang ke sini?" Aku menjawab, "Tapi Pak, kita kan cuma bikin 1. Pak Sukar
Dengan tampang heran, beliau bertanya kepada kami, "Hei, jangan macam-macam kalian." Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Di sini ada 3 pocong. 1 sudah saya bongkar. Yang 2 lagi pasti masih disembunyikan kalian kan? Bagas menjawab, "Sumpah Pak, kami cuma bikin 1. Dan sudah Bapak bongkar."